Selamat pagi, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dalam materi pembelajaran pendidikan agama Buddha, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 1. Hari ini kita akan membahas tentang aku dan agamaku. Dan pada kesempatan kali ini, yang akan khusus kita bahas adalah tentang kitab suciku. Setiap agama pasti mempunyai kitab suci. Bagaimanakah kitab suci dalam agama Buddha? Mari kita mulai pembelajaran hari ini tentang kitab suciku. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama awali pembelajaran hari ini dengan membacakan doa nama Karakata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baiklah, telah sama-sama kita buka pembelajaran pada hari ini dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya tentang agama Buddha. Pada hari ini adalah agenda yang akan kita bahas untuk kegiatan hari ini. Yang pertama adalah untuk mengenal kitab suci agama Buddha. Kemudian selanjutnya ada tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh setiap peserta didik. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Marilah kita bahas untuk mengenal kitab suci agama Buddha. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran tentang kitab suciku antara lain, siswa dapat mengetahui kitab suci sesuai dengan agama yang dianutnya. Siswa dapat mengetahui isi ajaran agama yang tertuang dalam kitab sucinya. Marilah kita bahas apa saja yang ada dalam pembahasan tentang kitab suciku. Tahukah kamu, di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Dan setiap agama yang ada di Indonesia mempunyai kitab sucinya masing-masing. Tidak terkecuali kita sebagai umat Buddha tentu juga memiliki kitab suci. Nah, marilah selanjutnya kita bahas atau kita ketahui tentang 6 agama beserta kitab sucinya. Seperti yang kita lihat, ini adalah 6 agama beserta kitab sucinya. Yang pertama, agama Buddha. Nama kitab sucinya adalah Tripitaka. Yang kedua, agama Hindu. Kitab sucinya adalah Weda. Yang ketiga, Kristen. Kitab sucinya adalah Alkitab atau Injil. Yang ketiga, yang keempat, yaitu Katolik. Kitab sucinya juga Alkitab atau Injil. Kemudian yang kelima, agama Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah agama Konghucu. Kitab sucinya adalah Sisu Wuching. Nah, karena kita adalah umat Buddha, maka nama kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Tripitaka artinya adalah 3 kelompok atau 3 keranjang. Kenapa namanya 3 kelompok atau 3 keranjang? Mari kita simak pembahasan selanjutnya.
Ternyata, kenapa dimaksudkan Tripitaka adalah 3 keranjang atau 3 kelompok? Karena Tripitaka mempunyai 3 bagian atau 3 kelompok atau 3 keranjang. Ya. Yang pertama adalah Sutta Pitaka. Kelompok yang kedua adalah tentang Vinaya Pitaka. Kemudian yang ketiga adalah kelompok Abhidhamma Pitaka. Ketiga kitab ini adalah yang menjadi kitab suci utama agama Buddha. Semua ajaran Buddha tertuang dalam kitab suci ini. Mari kita bahas ketiga kelompok Tripitaka ini. Tripitaka berisi 84.000 kelompok dhamma yang terbagi menjadi yang pertama, Sutta Pitaka berisi 21.000 pokok dhamma. Kemudian Vinaya Pitaka berisi 21.000 pokok dhamma. Dan terakhir Abhidhamma Pitaka berisi 42.000 pokok dhamma. Nah, kalau melihat isinya, tentu kita bisa lihat sendiri bahwasanya ajaran agama Buddha itu sangat banyak, sampai 84.000 kelompok dhamma. Nah, keistimewaan agama Buddha, kalau dilihat dari segi kitab sucinya, kitab suci agama Buddha tentu tidak hanya satu buku saja, tetapi bahkan bisa sampai satu perpustakaan. Ya, itulah ajaran agama Buddha yang jumlahnya sangat banyak, yang sangat banyak untuk dapat kita pelajari dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah ajaran agama Buddha yang seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya ajaran agama Buddha sangatlah banyak sekali. Dan ini adalah penjelasan tentang Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka adalah kelompok khotbah atau dhamma. Nah, di kelompok ini membahas tentang ajaran-ajaran yang sudah pernah diajarkan oleh Sang Buddha kepada para siswanya. Ya, setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, tentu banyak sekali ajaran-ajaran yang telah ditemukan oleh Sang Buddha dan telah diajarkan oleh Sang Buddha kepada siswa-siswanya. Dan kesemua yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha tertuang dalam Sutta Pitaka. Kemudian yang kedua adalah Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka adalah kelompok peraturan. Nah, kelompok peraturan inilah yang dapat menjaga sila untuk umat-umat Buddha. Ya, dalam hal ini adalah para biku dan siswa Buddha lainnya. Kenapa Vinaya Pitaka itu ada? Jadi zaman dahulu kala ketika Sang Buddha masih hidup, ada tata perilaku yang dilihat oleh Sang Buddha itu kurang sopan ataupun kurang layak ya diperlihatkan sebagai siswa Sang Buddha, makanya Sang Buddha menerapkanlah peraturan-peraturan untuk dijalankan oleh umat Buddha dengan tujuan semua umat Buddha dapat memiliki sila atau perbuatan atau kemoralan ya, mempunyai sikap yang bagus dan dapat menjadi contoh untuk orang-orang yang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah kelompok Abhidhamma Pitaka. Ini adalah kelompok ajaran filsafat yang lebih mendalam. Maka dalam Abhidhamma Pitaka ini, dari ketiga kelompok kitab ini, Abhidhamma Pitaka adalah kelompok yang paling banyak sekali ajarannya, yaitu 42.000 ya, 42.000 kelompok dhamma. Inilah kelompok-kelompok yang ada di dalam Tripitaka. Dan kita sebagai umat Buddha tentu mempunyai banyak sekali ya pengetahuan-pengetahuan, kemudian ajaran-ajaran yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi siswa atau untuk menjadi orang yang dicintai oleh banyak orang, dicintai oleh
saudara, tetangga, keluarga, dan semua orang, ya, bahkan dicintai oleh semua makhluk. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk menjalankan ajaran Buddha dengan sungguh-sungguh. Baiklah, setelah kita bersama-sama ya mendengar penjelasan tentang bagaimanakah kitab suci agama Buddha dan kitab-kitab suci agama-agama yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini ada tugas mandiri ya yang harus dikerjakan, yaitu tentang nama kitab suci. Jadi sudah ada pilihan ya, ada 6 agama di sini dan di sampingnya ada pilihan warna ya. Jadi nanti di kitab sucinya nanti diwarnai sesuai dengan nama kitab suci. Nah, misalnya agama Buddha adalah kitab sucinya Tripitaka. Maka kitab suci yang ada tulisan Buddha itu nanti diwarnai dengan warna biru ya. Kemudian seterusnya di bawahnya. Seterusnya ya. Untuk itu marilah silahkan kerjakan sesuai dengan penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal. Ya, silahkan kerjakan secara mandiri. Baiklah, tibalah di penghujung pembelajaran ya. Terima kasih kepada siswa-siswi kami yang sudah mendengarkan pembelajaran pada hari ini dan mengerjakan tugas mandiri tentang kitab suci agama Buddha. Jadi sekali lagi Bapak simpulkan ya tentang pembelajaran tentang kitab suciku, bahwasanya kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka ya. Tripitaka yang artinya 3 kelompok itu karena ada 3 kelompok ya, yaitu tentang Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Jumlahnya kitab suci Tripitaka berisi 84.000 kelompok dhamma. Banyak sekali ajaran Buddha yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, jangan bosan-bosan untuk mempraktikkan ajaran Buddha untuk menjadi manusia yang mempunyai sila yang baik dan dicintai oleh banyak orang. Jadi, marilah untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama membacakan nama Karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadimi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, Namo Buddhaya.